Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Iya, memasuki hari Senin, pekan awal yang baru, hari yang baru, kita harus memberikan terbaik di hari ini pasti. Dan tentunya harus tetap semangat ya. Betul. Dan tentunya Kevin dan juga pemirsa, selain 3 berita yang sudah kami hadirkan di awal tadi, beragam informasi menarik juga akan menemani pagi Anda hari ini. Tentunya bersama kami, saya Jelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Angin kencang terjadi sepanjang hari di Bondowoso, Jawa Timur, membuat sebuah pohon yang berada di pinggir jalan tumbang. Akibatnya pohon menimpa satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Detik-detik kejadian ini terekam CCTV. Detik-detik sebuah pohon tumbang menimpa pengendara sepeda motor terekam kamera pengawas di Desa Sumbersolam, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, Jawa Timur. Pengendara motor yang merupakan suatu keluarga ini alami luka parah. Peristiwa berawal saat korban membonceng istri dan anaknya mengendarai sepeda motor. Tiba di lokasi, angin kencang berhembus menyebabkan pohon mahoni berukuran besar tumbang dan langsung menimpa korban, Mail, istrinya Misria, dan sang anak Airin, warga Sumber Jambe. Helm merah yang dikenakan korban bahkan lepas dan tersangkut di pohon. Insiden sebabkan Misria mengalami luka di bagian dahi dan tulang pipi serta beberapa giginya copot. Mail luka di bagian leher karena tersangkut kabel, sementara Airin 5 tahun mengalami luka di bagian kepala belakang dan sempat muntah darah. Adanya pohon tumbang, kita lakukan evakuasi, terus juga ternyata ada korban yang ada di situ. Nah, korbannya langsung kita bawa ke UGD di Rumah Sakit Dr. Kusnadi, dan sekarang masih dalam perawatan dokter di UGD Dr. Kusnadi. Pak, ini untuk pohonnya sudah dievakuasi ya Pak ya? Sudah. Semua korban mendapatkan perawatan medis di RSUD Kusnadi Bondowoso, sementara tim BKSDA sudah mengevakuasi pohon tumbang dan membantu kebutuhan korban. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, Ayus melaporkan. Pemirsa, aksi begal sadis yang menggunakan senjata tajam saat beraksi terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku mempepet korban dan mengancam serta melukai korban, kemudian merampas sepeda motor korban. Hasil rekaman CCTV menampilkan detik-detik sekelompok pemuda melakukan aksi pembegalan di Jalan Bromo, Medan, Sumatera Utara. Korban yang datang dari arah Jalan Bromo menuju Jalan AR Hakim diikuti kawanan pelaku, kemudian dipepet hingga terjatuh. Mengetahui korban jatuh, kawanan begal mengancam korban dengan senjata tajam. Bahkan salah satu korban sempat terkena sabetan celurit di tangan saat mencoba bertahan. Takut akan nyawanya terancam, korban pun kabur dan meninggalkan motornya, sementara pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Kira jatuh naik kereta kan, udah dekati bang, lewang semua orang itu, 6 kereta bang, 4 senjata, sajam semua itu bang. Panjang-panjang bang? Panjang, satu orang dipukul tapi tangkis dia yang lari kenceng lah korbannya. Memar tapi mukanya dikit aja bang, karena ditangkis. Diketahui satu pelaku yang terpisah dari rombongannya saat kabur tertangkap warga dan korbannya. Sementara pelaku lain masih diburu oleh aparat Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian motor di Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas diamuk warga. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik korban. Dua pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur usai dihajar warga di Jalan Kiai Haji Azari, Gang Rukun, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kedua pelaku menjadi bulan-bulanan warga lantaran telah mencuri motor milik mahasiswa yang berada di kos-kosan. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Modusnya, pelaku masuk ke dalam indekos dan menggasak motor milik korbannya yang terparkir di halaman. Korban sadar motornya hilang saat hendak pergi ke kampus. Kemudian mendapati motornya didorong dengan motor milik pelaku. Habis mandi aku naik ke kampus lagi. Tiba-tiba buka pintu, motor aku ada kate. Aku keluar situ, posisi di depan situ ada wow yang nyetek motor. Langsung aku teriak maling.
Petugas juga mengamankan motor milik korban dan pelaku. Sementara pelaku dalam kondisi tidak sadarkan diri masih dirawat di rumah sakit. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 unit kapal terbakar di dermaga Marina Ancol saat pengisian BBM. Naas 1 korban ABK tewas dan 5 korban terluka dalam insiden ini. Kobaran api dengan cepat melahap habis 2 unit kapal di dermaga Marina Ancol Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan si jago merah agar tidak merambat hingga ke daratan. Akibat peristiwa ini, 1 korban diduga supir tangki ditemukan tewas. Sedangkan 6 korban diduga merupakan ABK mengalami luka ringan dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Diduga kebakaran terjadi dipicu percikan api akibat kesalahan teknis saat proses pengisian bahan bakar. Tadi kita berusaha menggunakan liquid foam, liquid foam. Namun tadi karena sudah panasnya sudah sangat ribuan derajat sehingga tangki bahan bakar di kapal itu sendiri pecah. Sementara penyebab pasti kebakaran kapal masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kafe dan homestay di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ludes terbakar. Naas 3 orang tewas akibat kebakaran tersebut. Kebakaran hebat melanda bangunan kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Minggu dini hari. Kebakaran ini menyebabkan warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat kebakaran ini, 3 orang ditemukan tewas terbakar. Masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Dr. Sugiri Lamongan. Diduga kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Untuk penyebab sekarang masih dalam penyelidikan oleh tim dari lapor Polda Jatim. Untuk identifikasi, karena ini masih penyelidikan, belum bisa kita sampaikan. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut dengan mengolah tempat kejadian perkara. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran di lantai 1 gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR atau Badan Pertanahan Nasional di Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sabtu malam, tim Lapor Polri melakukan olah kejadian tempat perkara atau olah TKP. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kebakaran. Pusat Laboratorium Forensik Lapor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kebakaran Gedung Biro Hubungan Masyarakat Humas ATR BPN. Petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi wilayah steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Petugas juga mengumpulkan sejumlah barang bukti, diantaranya berupa abu dan arang. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri, Brigjen Sujarwoko mengatakan kerusakan akibat kebakaran di Gedung Biro Humas Kementerian ATR BPN mencapai 20%. Dari sekitar 15 x 20 meter luas total ruangan, hanya sekitar 5 x 4 meter ruangan yang terbakar. Oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan, kami sudah melakukan olah TKP terkait kebakaran di salah satu ruangan di gedung ATR. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan, tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan di lapor, itu baru bisa kita tentukan nanti penyebab kebakarannya apa. Diketahui sebelumnya, api pertama kali terlihat di ruang humas lantai 1 gedung ATR BPN sekitar pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 62 personil kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.
Api berhasil dilokalisir 30 menit berselang sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dan operasi pemadaman dinyatakan selesai oleh damkar pada pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan kebakaran diduga terjadi karena technical error atau konsleting arus listrik pada komputer yang ditinggal dalam keadaan masih menyala. Dalam kebakaran ini diyakini terdapat sejumlah arsip atau dokumen yang ikut terbakar. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, pihaknya menunggu hasil penyidikan pihak kepolisian lebih lanjut. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dan 6 orang lainnya luka-luka setelah sebuah truk bermuatan batu terguling menimpa minibus di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh korban tewas maupun luka selanjutnya dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Sebuah truk tronton yang bermuatan batu terguling hingga menimpa sebuah minibus di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Tonjong, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu sore. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi seluruh penumpang yang ada di dalam minibus. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus mengeluarkan muatan batu yang ada di dalam truk. Selain itu, seluruh korban terjepit badan kendaraan. 1 jam kemudian seluruh korban berhasil dievakuasi. Naas akibat insiden ini, 4 penumpang minibus meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Kejadian bermula saat truk bermuatan batu melaju dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi. Truk tronton diduga oleng hingga menabrak minibus berpenumpang 10 orang di depannya. Perihal kendaraan tersebut terparkir atau maju masih kita dalami. Ada 2 korban yang meninggal di TKP, kemudian 2 lagi saudara kita meninggal saat di rumah sakit. Seluruh korban tewas maupun luka-luka dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk divisum dan menjalani perawatan intensif. Kasus tersebut telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan truk, 2 mobil dan sepeda motor menyebabkan 3 korban jiwa di ruas Jalan Raya Sekardat di Kabupaten Bangli, Bali. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk alami remblong hingga menabrak kendaraan di depannya. Beginilah kondisi truk tronton bermuatan semen yang terguling setelah sebelumnya menabrak 2 mobil, sepeda motor, warung, dan pohon perindang di Jalan Raya Sekarda di Kabupaten Bangli, Bali. Akibatnya 3 orang tewas mengenaskan di lokasi kejadian, termasuk sopir truk Ahmad Imron, sertu Iwayan Ardana, Babinsa Desa Awan, dan Niputu Martini, warga sedang berdiri di pinggir jalan. Kecelakaan bermula saat truk datang dari arah utara menuju selatan. Diduga karena remblong dengan kondisi jalan menurun, sopir hilang kendali sehingga keluar jalur. Selanjutnya truk menabrak mobil yang sedang terparkir di depan warung, sebuah sepeda motor yang dikendarai anggota TNI dan menyerempet mobil pick-up. Truk baru berhenti setelah terguling yang mengakibatkan sopir tewas terhimpit di ruang kemudi. Udah kayak gitu udah kejadian, udah musuhnya udah terbalik dan korban jiwanya ada 3 orang. Berarti langsung menabrak pohon, langsung berhenti berarti ya? Ya, langsung di rumah saya langsung berhenti. Awalnya itu sudah menabrak pohon. Cuaca saat itu diperkirakan masih baru sekitar gerimis belum deras. Jadi menabrak pohon, setelah menabrak pohon, menabrak sepeda Jimmy dulu, mobil Jimmy. Habis itu menabrak sepeda motor, setelah itu baru menabrak pickup. 3 korban kecelakaan maut telah dievakuasi ke RSUD Bangli, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Weradharma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir truk kontainer tewas usai tergencet kendaraannya yang tiba-tiba berjalan mundur di bawah jembatan tol di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga kuat korban lupa menarik rem tangan truk hingga berjalan sendiri. Sopir truk bernama Danuri, 55 tahun, warga Kalianak, Surabaya ini terjepit antara kendaraannya sendiri dan tembok jembatan bawah tol Pandaan, Malang.
di Desa Karangjati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi korban terpaksa menggunakan kendaraan pengangkut barang. Kecelakaan bermula saat truk kontainer melaju dari arah timur ke barat berhenti dalam kondisi mesin mati di lokasi kejadian. Sopir kemudian turun dari kendaraan untuk mengecek. Namun tiba-tiba truk kontainer berjalan mundur. Korban langsung berusaha naik kembali truknya, namun naas. Ia terjepit antara badan kendaraan dan tembok jembatan tol. Diduga sopir lupa menarik handrem. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian perut kanan dan tewas seketika. Saat kendaraan dikemudikan oleh Danuri tersebut akan parkir, tiba-tiba kendaraan mundur ke belakang. Kemudian dikejar oleh pengemudi dan akhirnya pengemudi terbencet di pintu tol dan akibat meninggal dunia. Jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Prima Watu Kosek, Gempol, Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang disertai hujan es terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Kejadian tersebut mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga hingga melintang di jalan. Dari video amatir warga, angin kencang disertai hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Hujan bercampur butiran es ini berjatuhan di atap rumah warga. Akibat peristiwa ini, sejumlah pohon tumbang melintang ke jalan, menyebabkan arus lalu lintas dari arah Bangak, Kecamatan Banyudono, menuju Kecamatan Simo maupun sebaliknya macet lebih dari 2 jam. Selain itu, sejumlah atap rumah warga rusak karena tertimpa pohon tumbang. Angin besar sama itu hujan es, lalu pohon itu bertumbang mengenai rumah itu, yang satu paling jelas itu kena seng itu. Suaranya seperti apa? Suaranya kateng lentong. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Warga diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim saat ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan lebih terendam banjir Pondok Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Maunatul Mubarok, Desa Sayung, Demak, Jawa Tengah terisolir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter membuat puluhan pasien dengan gangguan jiwa mulai terserang penyakit. Pondok Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Maunatul Mubarok, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, sudah 1 bulan terendam banjir. Akibatnya, kawasan rehabilitasi jiwa dan pemukiman warga terisolir. Banjir disebabkan curah hujan tinggi menggenangi kawasan pemukiman di lokasi ini. 94 pasien pria dan wanita dievakuasi di lantai 2 pondok sebab lantai 1 terendam banjir yang kian meningkat. Banjir juga membuat sejumlah pasien terserang penyakit gatal. Pemkot setempat melalui Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak, Jawa Tengah bersama tim kesehatan Puskesmas Sayung 2 harus naik perahu karet untuk mendistribusikan kebutuhan logistik dan layanan kesehatan. Sudah lebih dari 1 bulan terendam air. Maka dari itu pemerintah daerah dalam hal ini lewat PMI mengirimkan sembako sekedar untuk bantuan untuk yang pondok ini. Pasien seluruhnya di sini ada sekitar 94 dari berbagai macam daerah. Untuk saat ini kondisinya sebagian ada yang sakit, sebagian sehat karena kondisi seluruh gedung yang ada di Yayasan Maunatul Mubarok terendam air. Pihak pondok tidak membawa pasien mengungsi ke tempat pengungsian untuk menjaga kenyamanan pasien dalam masa penyembuhan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Tempel Sleman, Yogyakarta keracunan makanan hajatan pernikahan. Mereka dilarikan di sejumlah rumah sakit dengan gejala mual, pusing hingga diare. Warga Dusun Kerasakan, Lumbung Rejo, Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan keracunan makanan yang menyerang para tamu undangan pernikahan. Sebanyak 104 warga dilaporkan alami keracunan. Insiden keracunan massal ini berawal saat warga menyantap makanan di sebuah acara pernikahan yang berlangsung pada Sabtu siang.
Tak lama, warga alami mual, pusing hingga diare pada Minggu dini hari hingga Minggu siang. Para korban dari berbagai usia ini kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Sebagian besar korban keracunan menjalani rawat jalan, 1 orang rawat inap dan 1 orang dilakukan observasi medis. Mulai ada indikasi penyakit muntah sama pusing-pusing itu mulai rata-rata jam 12 sampai pagi. Kita sudah lakukan tindakan, langsung kami dari Puskesmas Tempel 1 mengirimkan petugas kesehatan lingkungan, petugas surveillance, dokter dan 1 perawat untuk melakukan pertolongan pertama. Sampel makanan hajatan masih dilakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab keracunan massal. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, Ayus melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi warga tercebur sumur berlangsung dramatis. Petugas dari Basarnas, TNI dan Polri gotong royong gunakan tali untuk menarik korbannya. Beginilah proses evakuasi Ervan Effendi, 37 tahun, warga desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, yang tewas tercebur sumur di area rumahnya. Korban diduga terpeleset saat sedang menimba air di sumur dengan kedalaman 14 meter itu. Evakuasi dilakukan dengan cara menarik menggunakan tali khusus yang dilakukan tim Basarnas, TNI, dan polisi. Korban tercebur sumur diketahui warga saat sedang menimba air di sumur tersebut. Kurang dari 1 jam, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi. Tak ada tanda-tanda kekerasan dari jasad korban. Sumurnya agak sempit, itu yang menjadi kendala untuk kedalaman 14 meter. Dan diduga di dalam itu nipis oksigen. Itu kondisi korban terlungkup dan dalam keadaan meninggal dunia. Kini jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, khawatir tergerus banjir, longsor, dan akhirnya hilang sebanyak 82 makam warga di Madiun, Jawa Timur direlokasi ke pemakaman yang baru. Ya, sebelumnya 17 makam warga hilang setelah banjir melanda wilayah Madiun yang lokasinya bersebelahan dengan sungai. Ratusan warga mendatangi TPU lama di Kelurahan Kerajaan, Madiun, guna menyaksikan proses relokasi makam keluarganya untuk dipindah ke lokasi makam baru di kelurahan yang sama. Usai proses penggalian, jenazah yang sebagian tinggal tulang belulang, kain kafan maupun telah menjadi tanah dimasukkan ke dalam peti dan diangkut menggunakan ambulans ke pemakaman baru. Relokasi dilakukan atas kesepakatan ahli waris, pengurus makam, Kelurahan Kerajaan, dan pemerintah Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk menghindari hilangnya makam akibat tergerus arus banjir sungai yang ada di samping makam. Sebelumnya akhir Januari lalu sebanyak 17 makam hanyut diterjang banjir yang menimpa kawasan tersebut. Dengan rincian 17 itu makam yang ternyata hanyut, hilang. Terus yang sisanya 82 itu yang direlokasi. Direlokasi ada yang masuk di relokasi makam lama sini, ada yang masuk relokasi makam baru. Kalau di makam lama ini harus memiliki hubungan dengan keluarga yang ada di makam lama itu boleh. Total makam yang dipindah ke lokasi pemakaman baru mencapai 99 makam dengan rincian 17 makam yang hanyut dan 82 makam yang masih ada. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Jembrana, Bali Minggu siang. Puluhan rumah warga rusak, beberapa di antaranya roboh. Selain itu, cuaca buruk juga menyebabkan penyeberangan lintas Gilimanuk ditutup sementara. Hancur, Pak. Inilah video amatir usai angin kencang disertai hujan deras menghancurkan puluhan bangunan rumah warga di Desa Pengeragoan dan Desa Medewi, Jembrana, Bali. Atap bangunan berterbangan hingga hancur. Cuaca buruk dan badai hampir melanda semua wilayah di Kabupaten Jembrana. Mulai dari Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, hingga di Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan.
Selain merusak rumah warga, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di Desa Pangaragoan hingga menimpa kandang sapi. Bahkan sejumlah sapi tertimpa dan terjepit material bangunan. Beberapa kejadian memang karena angin, hujan disertai angin, ada banyak sekali kejadian, terutama rumah roboh. Jadi di rumahnya ada beberapa rumah, kemudian di Jupel, kemudian di Imbang, jadi terakhir saya menerima laporan gitu. Nah, samping itu juga pohon tumbang juga banyak. Terpantau di area Pelabuhan Gilimanuk, angin bertiup kencang. Cuaca buruk juga mengganggu aktivitas penyeberangan di perairan Selat Bali. Pelayanan jasa penyeberangan Gilimanuk ke Tapang sempat ditutup sementara. Aktivitas pelabuhan pun kembali dibuka pada Minggu siang. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika melaporkan. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto akan berlangsung hari ini, Senin 10 Februari 2025. Pemeriksaan gula darah, diabetes, tekanan darah hingga deteksi kanker akan dilakukan untuk masyarakat umum secara gratis di 44 titik puskesmas di Jakarta. Untuk memastikan kesiapan tim medis maupun tempat jelang program pemeriksaan kesehatan gratis, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meninjau Puskesmas Tebet dan Puskesmas Tanah Abang. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis dimulai pada Senin 10 Februari 2025 di 44 titik puskesmas di Jakarta. Dan kedepannya akan ada 292 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh titik. Teguh mengungkapkan setiap harinya puskesmas akan menerima 30 pasien untuk melaksanakan cek kesehatan sesuai screening mandiri yang telah dilakukan di aplikasi Satu Sehat Mobile. Dari pemeriksaan kesehatan gratis ini nanti akan ada deteksi dini mungkin terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh katakanlah masyarakat. Kemudian dari situ nanti kita ada juga deteksi dini terkait bagaimana pengobatannya. Dan selanjutnya juga kita pastinya adalah bagaimana untuk menjaga kesehatan sendiri. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dalam mencegah penyakit demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ke depan. Dari Jakarta, Dilami Aulia Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mewakili Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2579 Kongsili tingkat nasional di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir disambut meriah dan antusias oleh ribuan masyarakat Tionghoa di Aula Sasana Kriya. Wakil Presiden pun mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi warga Tionghoa di Indonesia, serta menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh warga Tionghoa. Dalam sambutannya, Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus merawat dan menjaga keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dan dijadikan kekuatan untuk memajukan Indonesia. Dan CEO-nya sama-sama CEO kelinci. Bapak Ibu, para hadirin yang terhormat, Indonesia adalah negara besar, negara yang kaya akan keberagaman, negara yang berbineka tunggal ika, di mana keragaman adalah kekuatan kita, di mana nilai toleransi, kerukunan telah mengakar kuat. Dan inilah yang harus terus kita jaga. Pemirsa, penertiban PKL di Majen Sutoyo, Kebumen, Jawa Tengah sempat diwarnai keributan. Satpol PP beralasan kesemrautan PKL perlu diadakan. Penertiban dan juga Satpol PP mengaku bertindak sesuai dengan SOP, sementara PKL bersikeras tidak mau pindah.
penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Sejumlah PKL berusaha mempertahankan dagangan mereka saat petugas Satpol PP mencoba melakukan penertiban. PKL Jasa Mainan tidak terima jika alat permainannya harus segera diangkut dari trotoar dengan alasan pihaknya merasa sudah tidak punya tempat lagi untuk menjajakan dagangannya. Sementara setiap hari pendapatannya hanya didapat dari menyewakan alat mainan. Meski telah diberikan peringatan, sejumlah PKL masih saja menggelar dagangannya di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Kita sudah melakukan berbagai cara secara humanis dan berkali-kali kita memperingatkan dengan himbauan, namun PKL tersebut mereka itu masih tidak mengindahkan. Kita masih mengingatkan untuk terakhir kalinya bagi mereka yang tidak mau memindahkan alatannya sendiri, kita akan mengamankan. Petugas Satpol PP memberikan peringatan terakhir apabila sejumlah PKL tak mengindahkan, petugas pun akan menindak tegas sesuai SOP yang berlaku. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo Anyus melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance dan Bank BPD Bali resmi berkolaborasi menghadirkan program asuransi jiwa kredit bagi nasabah Bank BPD Bali. Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi nasabah Bank BPD Bali yang memiliki fasilitas kredit. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara MNC Life dan Bank BPD Bali di gedung MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program asuransi jiwa kredit tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan nasabah Bank BPD Bali yang memiliki fasilitas kredit. Dengan adanya program tersebut, sisa kredit nasabah akan dilunasi apabila terjadi resiko meninggal dunia dan cacat tetap sebelum kewajiban kreditnya terpenuhi, sehingga keluarga nasabah tidak terbebani oleh kewajiban finansial yang tersisa. Dari unit-unit lain Pak di MNC Group, khususnya MNC Capital yang memiliki layanan jasa keuangan lain, sangat antusias untuk mengembangkan usaha dan bersinergi dengan BPD Bali, karena BPD Bali adalah salah satu BPD yang tumbuhnya sangat baik sekali dengan aset yang semakin besar. Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi ini supaya kita bisa mendatangkan manfaat kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Fungsi dari asuransi adalah pengalihan risiko. Untuk itu kali ini kita bekerjasama dengan BPD Bali untuk mengalihkan risiko kredit nasabah BPD Bali kepada MNC Life. Kami berharap kerjasama ini bisa memperluas cakupan BPD Bali dan juga MNC Life. Bank BPD Bali sambut baik kerjasama yang saling menguntungkan demi kemajuan masyarakat Bali. Dan kerjasama ini tidak berhenti di sini, dan kami terus akan memperluas lagi kerjasama-kerjasama lain, tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas bisnis Bank BPD Bali yang selama ini kinerja kami bisa tumbuh positif dengan laba tumbuh hampir 19%. Tentunya tahun 2025 pemegang saham mengharapkan pertumbuhan ini bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Dengan adanya kolaborasi antara MNC Life dan Bank BPD Bali merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan MNC Life dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa, tim nasional usia 20 Indonesia bertolak ke China untuk mengikuti Piala Asia 2025. Para pemain datang 5 hari lebih awal untuk beradaptasi dengan cuaca dan stadion Shenzhen, Cina. Skuad Garuda U20 tiba di Terminal 3 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk bertolak ke Cina Minggu dini hari. Dengan kekuatan penuh, skuad asuhan Indra Syafri datang 5 hari lebih awal. Para pemain akan memaksimalkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca dan stadion pusat pelatihan sepak bola pemuda Shenzhen, Cina. Dalam pertandingan perdana, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Iran 13 Februari mendatang. Skuad Garuda Muda dalam kondisi prima dan siap untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia. Mungkin adaptasi cuaca juga, dan adaptasi saya kira harus cukup cepat karena memang jaraknya cuma yang pasti kita fokus satu demi satu pertandingan dulu, dan ya yang semua pasti ingin meraih hasil yang terbaik. Bismillah, mohon doa, kita berjuang, masyarakat oke? Di Piala Asia 2025, timnas U20 berada di grup C bersama Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih Kevin dan pemirsa. Di tengah hiruk-pikuk kota Depok, Jawa Barat, seorang pemuda berhasil mencuri perhatian dengan kesuksesannya membudidayakan lobster air tawar skala rumahan. Ya, benar sekali Angel, di mana dalam 1 bulan ia mampu meraup untung hingga belasan jutaan rupiah. Berawal dari hobi yang digelutinya sejak tahun 2019, pemuda yang akrab disapa Ian mampu menangkap potensi bisnis dari budaya lobster air tawar. Bermodal hanya beberapa ekor lobster yang dimilikinya, ia pun mulai menekuni budidaya lobster lebih serius. Kini sekitar 15.000 ekor lobster air tawar berhasil dijual setiap bulannya. Tak hanya untuk memenuhi pesanan restoran dengan lobster berukuran besar, Ian juga sibuk menyiapkan pesanan bibit lobster bagi para pembudidaya lain yang ingin mencoba berbudidaya lobster air tawar. Persiapan budidaya lobster air tawar sebenarnya cukup mudah, yakni dengan kolam dangkal yang diberi aerator agar lobster tetap sehat. Begitupun dengan perawatan, lobster air tawar cukup diberi pakan alternatif berupa sayuran seperti kol, wortel, dan tauge. Selain itu, populasi lobster dalam satu kolam juga harus dijaga agar tidak terlalu padat. Jumlahnya sih nggak nentu ya, tergantung stok aja sih biasanya. Cuman paling sedikit ya, kalau yang besar-besar di 500 ekoran sih nyampe. Bisa sampai ya paling banyak 1.000 lah. Jadi untuk dipakan dia mudah. Nah untuk kesulitannya itu menjaga populasi. Jadi nih si lobster ini kan ada kanibalisme. Kalau terlalu padat itu bakal tinggi kanibalnya. Ian menambahkan, saat ini banyak pemula yang memulai budidaya lobster air tawar dikarenakan perawatan yang mudah, biaya pakan yang murah, serta memiliki nilai jual tinggi, berkisar Rp145.000 hingga Rp165.000 per kilogram. Budidaya lobster air tawar skala rumahan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menginspirasi generasi muda lainnya untuk berani berwirausaha. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ekor buaya muncul di area tambak warga di Dusun Telokor, Desa Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, selain khawatir buaya naik ke daratan ke permukiman warga juga resah kemunculan buaya ini menghabiskan hasil budidaya warga di tambak. Warga Dusun Telokor, Desa Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur diresahkan dengan kemunculan sejumlah ekor buaya muara di tambak milik warga. Diduga binatang buas ini muncul saat aliran Sungai Porong yang dekat dengan lokasi meluap karena curah hujan tinggi. Buaya biasanya terlihat di permukaan ditandai dengan gelombang udara. Kemudian buaya muncul mulai siang hingga malam hari. Warga resah, buaya bisa menghabiskan udang, kepiting, dan ikan bandeng hasil budidaya warga di tambak. Selain itu, lokasi yang tak jauh dari permukiman semakin mengkhawatirkan warga jika buaya naik ke daratan. Rata-rata siang dan sore. Ya, kami sebenarnya sudah berkoordinasi. Kemarin informasinya ada dari pihak damkar yang mencoba untuk mengevakuasi, tapi masih belum berhasil. Jadi kita sudah menghubungi dari BKSDA dan mungkin tetap kita juga koordinasi dengan BPBD juga. Sementara kita himbau warga masyarakat bahwa istilahnya jangan masuk tambak dulu. Hingga saat ini belum ada evakuasi dari BKSDA setempat meski sudah mengajukan laporan. Warga diimbau untuk menjauhi lokasi tambak khususnya pada malam hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, penghuni salah satu rumah dinas Polres Kuningan, Jawa Barat mendadak heboh dengan kehadiran biawak besar yang muncul tiba-tiba. Evakuasi berlangsung dramatis pemirsa lantaran biawak super berukuran 2 meter dan berat 15 kg ini kerap memberikan perlawanan saat ditangkap. Seorang penghuni rumah dinas Polres Kuningan, Jawa Barat dikejutkan dengan jatuhnya biawak dari atap dapur rumah. Ukuran biawak yang besar menyulitkan proses evakuasi.
Tim damkar yang langsung dihubungi oleh penghuni rumah dinas polisi ini langsung datang mengevakuasi biawak di area dapur. Namun biawak agresif dan ukurannya yang besar sempat menyulitkan proses penangkapan biawak. Dalam waktu 20 menit, 4 anggota damkar Kuningan dan 3 petugas polisi berhasil menangkap reptil dengan bobot 15 kg ini. Setelah diperiksa, ada 1 biawak lagi dengan ukuran lebih kecil berhasil kabur. Petugas akan melanjutkan pencarian di sekitar komplek. Saya posisi lagi tiduran di ruang tamu, terus pulang-pulang, lihat di belakang atap udah gebros tuh. Biawaknya ekstra besar, jadi kita perlu beberapa orang untuk mengevakuasinya. Di atas masih ada lagi tuh? Iya, informasinya ada 2, yang jatuh 1, yang 1 mau kita cek lagi. Selanjutnya biawak dibawa ke Makodamkar Kuningan untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, Ayus melaporkan. Pemirsa, beraksi dengan mengambil kunci motor di dalam rumah korban, seorang residivis curanmor diringkus aparat Polresta Padang, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap petugas saat tengah bersantai di dalam kamar tidur. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang residivis kasus curanmor saat tengah bersantai di dalam kamar tidurnya di wilayah Seberang Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat dibekuk petugas, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya yang saat ini tengah dalam pengejaran. Diketahui dalam aksinya, pelaku mencuri motor yang terparkir di teras rumah korban dengan cara mengambil kunci motor di meja tamu. Pelaku berikut barang bukti motor curian digelandang ke Mapolresta Padang. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menjual barang bukti ke daerah Kota Pariaman seharga 2 juta rupiah. Dan setelah kita amankan si pelaku mengakui pada saat setelah melakukan pencurian motor tersebut, si pelaku langsung menjual sepeda motor tersebut ke rekanannya di daerah Padang Pariaman. Si pelaku mencuri sepeda motor tersebut di Cendana Mata Air itu lengkap dengan kunci asli yang terletak di ruang tamu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Anyus Pagi bersama rekan Aulina Iyasya. Saya Kevin Pakan. Dan saya Jelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.